Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, para penggemar siaran dakwah Masjid Mujahidin di mana kalian berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu mulai ayat 127. Ayat 127 itu lanjutan daripada firman Allah yang maudhu'nya yaitu pembangkangan kaum musyrikin dan sunnah Allah terhadap para hambanya. Ayat 124, 125, 126. Tinggal satu ayat 127. Dan kita lanjutkan ayat 128 yang maudhu'nya adalah nasib orang-orang yang durhaka di akhirat nanti. Mari kita baca ayat 127 pada halaman 169. Lahum darussalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang terhormat, ayat yang lalu kita telah sampai ayat 125. Ayat 126, wa hadza sirati rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun.
Kemudian ayat 127, lahum darussalam, bagi mereka darussalam, yaitu disediakan. Darussalam itu sebutan surga, bukan Darussalam ibu kota Brunei ya. Ibu kota Brunei, Malaysia Timur, itu ibu kotanya Darussalam. Di Timur Tengah juga ada kota Darussalam, tapi bukan itu yang dimaksud. Darussalam dalam ayat ini orang-orang yang mengikuti jalan Allah yang lurus, itu telah telah diberi ayat-ayatnya karena mereka mau ingat kepada Allah. Terhadap orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberi berita gembira. Lahum, buat mereka yang menuruti jalan yang lurus, tidak membangkang seperti orang-orang musyrik. Darussalam, rumah perdamaian. Rumah perdamaian ini kalau di akhirat hanya satu, Pak. Hanya di surga. Jalan yang lurus cuma satu, yaitu Islam. Berdasarkan yaitu innad dina indallahil Islam, surat Ali Imran. Kemudian menjelang akhir surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang memilih selain agama Islam, selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Karena tidak diterima oleh Allah, fa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat besok termasuk orang-orang yang merugi. Nah, orang-orang yang mengikuti sirat mustaqim, mengikuti yaitu agama Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Kalau mengikuti ini, nah mereka mendapatkan darussalam inda rabbihim. Darussalam di sisi Rabb mereka itu cuma satu, surga. Jadi surga inda rabbihim, surga di sisi Allah ini cuma satu, Pak. Jalan menuju ke sana juga satu, yaitu Islam. Wa raditu lakumul islama dina. Wa huwa waliyuhum. Nah, kalau sudah di Darussalam, di surga, di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan, wa huwa waliyuhum, dia itulah pemimpin mereka. Jadi wali di sini artinya pelindung. Yang dapat melindungi manusia besok di akhirat hanya satu, yaitu Allah. Di mana mereka dilindungi? Di Darussalam, rumah perdamaian atau surga. Apa sebabnya? Bima kanu ya'malun, karena disebabkan mereka dulu ketika hidup di dunia, ya'malun, mereka kerjakan dengan segala sesuatu yang ada di dalam syariat Islam. Akidahnya akidah Islam, syariatnya syariat Islam, akhlaknya akhlak Islam. Itulah yang besok akan mendapatkan Darussalam. Para jamaah yang terhormat, Darussalam sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, yaitu bagi mereka yang menempuh jalan yang lurus, yaitu syariat Islam, akidah Islam, akhlak Islam, yang disediakan Darussalam di sisi Tuhannya. Mereka hidup melalui jalan-jalan yang lurus dan mengikuti pedoman para nabi, para rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada akhirnya sampailah mereka ke Darussalam.
yaitu Allah yang melindungi mereka dan mengucapkan balasan bagi apa yang mereka kerjakan di dunia, seperti di dalam akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu adalah akhir ayat yang menerangkan pembangkangan orang musyrik dan balasan Allah bagi orang yang beriman. Pada ayat 128 ini, bagaimana nasibnya orang-orang yang durhaka di akhirat nanti? Kalau orang yang beriman, yang mau mengikuti jalan lurus, di akhirat besok mendapatkan Darussalam di sisi Tuhannya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang membangkang? Orang yang durhaka? Wa yauma. Kita terjemahkan dulu kalimat-kalimatnya ayat 128. Wa yauma, dan pada suatu hari. Kapan itu, Pak? Ya, tunggu Allah menetapkan. Wa yauma, dan pada suatu hari. Yahsyuruhum. Hasyara yahsyuru. Di sini menggunakan fi'il mudhari. Berarti akan tiba atau sedang tiba. Nah, kalau akan datang, ini sekarang belum datang. Wa yauma, pada hari itu, hari ini belum datang. Yahsyuruhum, hari yang akan datang itu, yahsyuruhum, dia, Allah menghimpun hum, mereka, jami'a, seluruhnya. Artinya seluruhnya itu mulai Nabi Adam sampai cucu-cucu Adam yang terakhir. Nah, barangkali kita ini belum cucunya yang terakhir ya. Masih ada yang akhir lagi, wallahu alam. Tapi Nabi menyebutkan diangkatnya Muhammad menjadi Rasul itu pada periode dunia yang akhir. Nabi mengatakan ini sudah akhir. Karena itu nabinya diputus, yaitu tidak ada nabi sesudah Muhammad. Karena Al-Quran yang diturunkan itu telah menyempurnakan dari isi kitab-kitab yang sebelumnya dan dilengkapi dengan Al-Quran ini hukum-hukumnya, keyakinannya, kisah-kisahnya, ayat-ayat kauniyahnya, itu Allah yang melengkapi. Dilengkapinya ini pada Nabi yang terakhir, dan Quran ini menjadi ikutan bagi manusia rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran ini rahmatan lil alamin, Islam itu rahmatan lil alamin bagi yang mengikutinya. Di alam ini yang tidak mengikutinya, rahmatnya yang dimaksud bukan mendapatkan rahmat untuk sealam. Sebab sekarang ini nikmat Allah Subhanahu wa taala baru 1%. Ini diberikan semua makhluk yang ada di alam ini, baik di bawah atau di atas, di bumi atau di langit. Yang 99 besok itu akan diberikan sesudah yauma yahsyuruhum jami'an. Sesudah manusia dihimpun seluruhnya di suatu tempat yang pada waktu itu tidak ada pemerintahan di dunia permukaan bumi ini. Yang ada Allahu waliyuhum tadi itu. Lalu disebutkan ya ma'syarul jin, wahai kelompok-kelompok jin, qad istaksartum. Bacaannya kalau disambung qad istaksartum. Itu kaidah baca, Pak. Kalau dipisahkan qad, sungguh, istaksartum, kamu telah banyak, minal insi, dari golongan manusia, waqala, dan berkata, auliya'uhum,
Aulia di sini tidak seperti pelindung dalam ayat 127 tadi. Auliya'uhum, kawan-kawan mereka, minal insi, dari manusia, yang mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami. Istamta'a, dari kalimat sami'a, Pak. Ala wazni istam'ala, istamta'a. Oh, bukan sami'a tadi, mata'a. Dibentuk, diubah menjadi istamta'a ala wazni ifta'ala, istaf'ala. Telah mendapat kesenangan. Kalau istamta'a itu mendapatkan kesenangan, ba'duna bi ba'din, sebagian kami dengan atau dari sebagian yang lain. Nah, memang Allah memberi kesenangan, memberi nikmat di dunia ini tidak pandang bulu. Yang beriman dan yang tidak beriman, asal mau mencarinya, namanya ikhtiar, akan memperoleh apa yang disediakan oleh Allah di permukaan bumi, di perut bumi, di permukaan laut, di dasar laut, di puncak gunung, di lereng gunung, dan di udara. Bahkan itu ada persiapan-persiapan untuk hajat manusia dan umumnya makhluk yang ada di bumi. Itu semuanya Allah berikan kepada manusia, beriman atau tidak beriman. Ya. Asal mereka mau mencari, boleh mendapatkan. Nah, teori mencarinya ada yang konvensional, kebiasaan, yaitu kalau menangkap ikan ya dengan tangan, dengan tombak. Kemudian yang dengan teknologi, menangkap ikan tidak dengan tangan, tidak dengan tombak, tapi dengan jaring, dengan pukat. Yang menariknya, menebarkannya sudah pakai teknologi. Nah, siapa yang melakukan itu? Siapa saja. Orang yang beriman atau orang yang tidak beriman akan mendapatkan hasil-hasil berupa tangkapan ikan di laut. Itu tidak ditentukan orang beriman saja, orang yang tidak beriman tidak diberi. Diberinya semuanya itu oleh Allah hanya diukur 1%. Yang 99% itu diberikan setelah manusia dihimpun jadi satu, yang bumi di dunia sekarang ini telah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, mendapatkan kenikmatan dunia, mendapatkan kelanjutan besok di akhirat itu. Sedangkan yang tidak beriman cukup dengan nikmat dunia itu saja. Waktunya terbatas, paling panjang nikmat itu dinikmati selama usianya. Bahkan belum sampai akhir usia, walaupun mendapatkan nikmat yang banyak, tidak bisa menggunakannya. Contohnya para bapak sekalian, seorang masih hidup, tapi kena suatu penyakit namanya cuci darah. Semua uang digunakan untuk cuci darah. Diberi yang lain-lain sudah tidak mampu lagi. Padahal belum lagi. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, membangkang terhadap aturan Allah, diberi nikmat itu saja. Besok tidak dilanjutkan pada hari yahsyuruhum jami'ah, itu tidak diberi itu. Yang diberikan hanya orang-orang yang beriman ketika hidupnya ini mau beramal soleh dan mati dalam keadaan iman. Itulah yang mendapatkan nikmat besok. Wa balagna, dan kami telah sampai ajalana, ajal atau waktu kami. Alladzi ajjalta lana, alladzi yang ajjalta engkau tentukan waktunya lana buat kami. Nah, ini maksudnya orang-orang yang tidak beriman itu, artinya orang yang tidak mengikuti jalan lurus itu
Di dunianya itu mendapatkan kesenangan dari kerjasama satu sama lain. Ini, ya katakanlah kalau antar negara, hubungan ekonomi salah bilateral. Nah ini kenyataannya negara-negara besar yang power, ini negara-negara yang berkembang, yang sedang berkembang atau masih terbelakang, itu menjadi mangsa mereka. Mereka diancam kalau tidak mau hubungan pasar dengan kami. Nah ini, kalau mau hubungan, itulah yang dinamakan kami mendapatkan kesenangan yang kami peroleh kerjasama satu sama lain di dunia ini. Jadi di dunia ini untuk mendapatkan kesenangan melalui kerjasama antara satu yang lain. Bisa juga kerjasama itu antara orang-orang yang beriman, atau bisa kerjasama itu antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tapi ditentukan seberapa lama, yaitu wabalagna ajalana alladzi ajjaltalana, hanya sampai pada ajal yang telah ditetapkan kepada kamu, lana bagi kami. Kapan itu? Yaitu paling lama sepanjang hidupnya. Harta-harta yang dimiliki yang banyak, kalau dia sudah meninggal, hartanya akan dimiliki ahli warisnya, akan begitu menurut hukum Islam. Sedang dia sudah menuju ke alam baqa, yang permulaannya yaitu di alam barzakh kuburan. Di sana ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Siksa kubur itu diberikan kepada orang yang bangkang tadi itu, yang tidak mau menerima agama yang lurus itu. Yang diberi nikmat adalah orang-orang yang hidupnya mengikuti jalan lurus sampai saat ia mengembuskan nafas yang terakhir. Namanya husnul khotimah. Nah itu nanti akan mendapatkan nikmat kubur. Ceritanya lain Pak, bukan di ayat ini. Qala, Allah berfirman, setelah ajal itu sampai, maka Allah berfirman, an-naru maswakum. An-naru, neraka itu, maswakum, tempat tinggal kamu. Kalau dihaluskan, tempat kamu bersemayam. Biasanya di dunia ini kalau semayam, bersemayam di istana Pak, di kursi istana, kursi kerajaan. Tapi di akhirat juga diberi kabar, an-naru maswakum, neraka itu maswakum, tempat tinggal kamu, khalidina fiha, wal'iyadzubillah, insyaallah. Di neraka itu khalidina fiha, kekal. Mereka itu kekal fiha, di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki, yaitu orang-orang yang beriman tapi banyak dosa Pak. Orang yang beriman ini besok kalau meninggal, ada yang mati tidak membawa dosa, ada yang membawa dosa sedikit, ada yang membawa dosa separuh, amalnya dengan dosanya sama, ada yang membawa dosa lebih banyak daripada amal solehnya. Nah kalau dosa-dosa itu tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus masuk neraka. Namun karena imannya ada, amal solehnya ada tapi cuma sedikit, itulah yang dimasukkan kecuali masya Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Ada orang yang beriman masuk neraka, tapi kehendak Allah tidak khalidina fiha, tidak selama-lamanya. Yaitu pada akhirnya dosanya diampuni oleh Allah dengan rahmatnya, ia nanti akan dikeluarkan dari neraka dan diangkat ke surga dengan proses, insya Allah dalam hadis terangkat Pak. Bagaimana prosesnya? Orang yang sekian lama di neraka kemudian diampuni oleh Allah, lalu dia diangkat oleh Allah ke surga. Di antaranya nanti itu dimandikan di sebuah sungai namanya Nahrul Hayat. Sekali, dua kali, tiga kali, bekas-bekas lukanya itu hilang semuanya. Lalu mulai ada cahaya di tubuhnya, yaitu bekas-bekas ketika di dunia dulu wudu atau mandi wajib.
Itu yang mengatakan hurun muhajjalin. Setelah dimasukkan di surga, baru mereka terakhir masuk ke dalam gua selamanya. Itu yang dimaksud illa masya Allah. Kalau mati tidak membawa iman, atau orang yang semula iman tetapi menjelang ajal dia murtad. Murtad itu bisa menjadi musyrik, bisa menjadi munafik. Itu ketika meninggal namanya su'ul khotimah. Kalau ia menjelang ajal itu syirik, menjadi orang musyrik dan tidak tobat, dan Allah tidak mengampun, kalau dibawa mati Allah tidak mau mengampun dosanya orang-orang musyrik. Itu yang termasuk nanti an-naru maswaakum khalidina fiha. Neraka itu tempat kamu selama-lamanya di dalamnya. Termasuk orang yang tidak pernah beriman dan mati tidak beriman, atau orang yang pernah beriman tapi mati imannya lepas, namanya su'ul khotimah. Itulah yang disebut an-naru maswaakum khalidina fiha. Neraka itu tempat tinggal mereka, kekal di dalamnya. Kenapa Allah memberi ampunan kepada orang yang beriman walaupun dosanya banyak? Itu inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, alim, maha mengetahui. Mengetahui berapa yang diamalkan dan berapa yang ditinggalkan. Itu diantaranya melalui sistem al-hisab wal mizan. Selama di dunia ini ada catatan-catatan amal soleh dan ada catatan-catatan amal yang jahat. Allah menugasi malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayya raqibun atid. Ayat yang lain. Di dunia ini amal kita selalu dimonitor. Caranya apa? Apa melalui ditulis atau melalui di-shooting? Wallahu alam. Yang jelas amal manusia di dunia ini, orang yang beriman itu selalu dimonitor. Yang baik-baik, iman yang direalisir dengan amal soleh itu dicatat oleh malaikat raqib. Sedangkan orang yang beriman tetapi berbuat dosa itu dicatat oleh malaikat atid. Dan catatan besok itu diberikan kepada masing-masing manusia ketika dihimpun di padang mahsyar itu. Nah, di dalam surat Al-Insyiqaq, surat Idza sama'un syaqqat ya, Al-Insyiqaq diterangkan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Barang siapa yang disodori amal catatannya diterimakan dengan diterima tangan kanan, itu tandanya amalnya baik. Setelah dibuka dia tersenyum bergembira. Insya Allah nanti di surga akan dikumpulkan dengan keluarganya yang sama-sama beriman dan beramal soleh. Sebaliknya wa amma man utiya kitabahu wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu dhanna alla yahur bala inda rabbahu kana bi basira. Orang-orang yang amalnya buruk tandanya nanti diberi disodori amal catatannya itu lewat belakang punggung, Pak. Ada hadis yang mengatakan punggungnya itu dilubangi, diterima dari dada, dan tangan kiri yang mencabut. Kok bisa begitu? Hukumnya lain dengan hukum sekarang, Pak. Sunat mau besok lain dengan sunat sekarang. Setelah dibuka, ia berteriak, suburo, celaka aku. Kenapa? Dulu mengira bahwa ia tidak kembali kepada Tuhannya. Donna alayyakuro, bahwa mereka itu tidak akan diputar kembali kepada Allah. Artinya orang-orang yang tidak percaya hidup di alam akhirat. Nah, nanti setelah dihisab, orang-orang yang menerima amal tangan kanan tadi itu terus menuju surga
lewat sirat. Sirat di sana lain dengan sirat sekarang, Pak. Kalau sirat sekarang itu yaitu agama Islam itu. Kalau sirat di sana nanti titian yang menuju ke surga. Cuma ini ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang terjun masuk. Nah, inilah yang diperingatkan oleh Allah di dalam ayat ini, bahwa orang-orang yang durhaka itu besok dibalas oleh Allah, annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah lain. Siapa itu? Ada penjelasan tersendiri, Pak. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Bijaksana itu artinya Allah adil, Pak. Keadilan atau adil oleh Allah itu tidak ada yang terzalimi. Barang siapa yang mendapatkan siksa Allah itu karena di dunia mendolimi dirinya sendiri. Sudah beriman, tidak mau sholat. Sudah beriman, tidak mau puasa. Mau puasa, mau sholat, tidak percaya kepada hari bangkit. Nah, itu mereka mendolimi dirinya sendiri. Besok mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, annaru maswaakum khalidina fiha. Itu neraka tempat tinggalmu, kekal di dalamnya selama-lamanya. Para jamaah yang terhormat, pada hari kebangkitan nanti, wa yauma itu artinya hari bangkit nanti, Pak. Jadi kita semuanya setelah ada guncangan besar, di dalam Al-Quran banyak dijelaskan, di antaranya idzas sama'u insyaqqat wa adzirat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ini menjelang kiamat, bumi itu sudah banyak perubahan dari yang semula tentram menjadi guncang. Terakhir idza zulzilatil ardu zilzalaha. Setelah diguncang dengan guncangan yang sangat keras, kalau sekarang gempa bumi kita mungkin goyang ke kiri ke kanan, mungkin, Pak, atau dari atas ke bawah. Tapi kalau goncangan besok itu sudah dijungkir balikkan, sehingga manusia yang mampu menghadapi seperti itu melihat timur seolah-olah barat, melihat barat seolah-olah timur. Nah, itulah waktu matahari terbit dari barat. Kalau waktu itu masih ada orang yang hidup, pintu tobat wis ditutup, Pak. Sudah tertutup. Tobat tidak ada gunanya lagi. Ya, seperti tembangnya para wali, mumpuk iki lawang tobat isi mengo, lamulane wong urip nang podo tobato. Lamun ditutup bakal susah awaira. Nah, ditutup tobat ini ada dua macam, Pak. Untuk tiap-tiap orang, pintu tobat itu ditutup ketika menjelang sakaratul maut. Sedangkan untuk masal, besok kalau sudah terjadi guncangan-guncangan yang manusia tidak sempat lagi untuk berbuat iman, andai kata ia mau beriman, ini tuh betul sekarang aku tobat, ditutup lawang tobat. Nah, manusia sekarang ini meninggalnya kan satu persatu, Pak. Itu dikatakan pintu tertutup itu bagi seorang yang menjelang ajal, yaitu yugorgir, nafasnya di tenggorokan. Waktu itu kalau sudah tobat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebelum itu Allah berjanji, Allah senantiasa menerima tobatnya seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi hatta malam yugorgir. Manusia yang hidup sekarang ini kalau tobat diterima oleh Allah, kecuali selama tobatnya itu sebelum nafas di tenggorokan. Nah, sekarang ini kita melalui menghimpun amal-amal soleh menurut kemampuan kita. Kemampuan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu beriman dengan kuat, mampu sholat, bahkan mampu sholat malam, mau puasa Ramadan penuh 1 bulan, ditambah dengan tiap-tiap bulan yaitu 11 hari. Apa Pak itu 11 hari? Kecuali Syawal. 11 hari itu Seninnya 4, Kamisnya 4, hari putih 3.
Itu tiap-tiap bulan ada puasa-puasa seperti itu. Orang yang diberi kekuatan oleh Allah melakukannya, maka apabila orang ini ada dosa sedikit, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, besok dihimpun semuanya di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman kepada mereka yang maksudnya mencela perbuatan jin yang telah mempengaruhi manusia. Jin itu yang jadi setan, Pak. Ada jin yang tidak jadi setan. Manusia ada yang jadi setan juga. Kalau kelakuannya seperti iblis. Ini di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menggoda hati manusia itu kadang-kadang setan golongan jin, kadang-kadang setan golongan manusia. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan jin yang telah mempengaruhi manusia dan mengajak mereka kepada kesesatan. Kapan saja kalau manusia itu diajak jin sesat, kalau orangnya soleh tidak mempan, Pak. Orang yang ahli salah, imannya kuat, orang yang ahli puasa, setan mau mengajak, setan golongan jin tidak mempan, Pak. Tapi kalau setan golongan manusia mempan, Pak. Karena melalui suap, barangkali begitu. Nah, orang-orang mukmin yang beriman kalau melanggar, inilah mangsa daripada setan. Kapan diantaranya? Nabi bersabda, memberi petunjuk. Surat An-Nur ayat 31, Pak, menjelaskan laki-laki perempuan itu kalau berkumpul tidak bebas, Pak. Ada aturan-aturannya. Di antaranya Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yakhluwanna ahadukum bi imra'atin laisa ma'aha dzu makhramin fa inna salisahuma asy-syaitan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ada larangan. Larangan ini larangan keras, Pak. Jangan sekali-kali seorang laki-laki, seorang perempuan berkhalwat. Pandangan kedua dan bertemu di tempat yang sunyi. Dan wanitanya ini yang bukan mahram, tidak didampingi oleh mahramnya, walinya. Maka setan mendekati dari pihak yang ketiga. Fa inna salisahuma asy-syaitan. Nah, kira-kira, Pak, setan golongan jin, kalau ada seorang laki-laki, seorang perempuan berada di tempat yang tersembunyi, apalagi gelap, lalu setan menjadi pihak ketiga, kira-kira mengajak apa setan itu? Mengajak sholat? Mengajak puasa? Mengajak tilawatul Quran? Tidak mungkin. Tapi mengajak kepada lepasnya iman. Nah, ini yang diperingatkan oleh Allah, wahai setan golongan jin, kamu selalu mengganggu manusia. Ada manusia yang bisa kau ganggu, ada manusia-manusia beriman yang tidak bisa kau ganggu. Yaitu orang yang imannya kuat, selama hidupnya tidak pernah absen zikir. Itu tidak akan dapat digoda, Pak, itu. Oleh karena itu, zikir jangan berhenti, Pak. Zikir itu ada zikir bil lisan, atau zikir dengan pekerjaan, atau zikir dengan uang, Pak. Zikir dengan lisan yaitu membaca kalimat takbir, kalimat tahmid. Seperti habis sholat kita membaca subhanallah. Berapa kali, Pak? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Disambung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dianggap 100 bacaan, yaitu tasbih, tahmid, dan takbir. Itu namanya zikir dengan lisan. Tapi zikir dengan seperti itu tidak di segala tempat. Orang dalam keadaan di jalan, nyetir mobil, ya tidak zikir seperti itu. Zikirnya dengan perbuatan. Hati-hati mengikuti peraturan, baik peraturan dari Allah atau peraturan rambu-rambu lalu lintas. Itu zikir namanya. Nah, ada lagi zikir dengan harta. Wa mimma razaqnahum
yunfiqun. Dari sebagian harta yang diperolehnya itu diinfakkan, itu namanya zikir dengan uang. Dan pahala zikir yang paling besar yaitu zikir dengan harta, Pak. Kenapa? Kalau zikir dengan ucapan, zikir dengan perbuatan, itu dibalas 1, dilipatkan 10. Pak. Tapi kalau zikir dengan uang, artinya infak, sedekah, zakat, itu tiap-tiap jumlahnya itu yang dikeluarkan lillah dibalas oleh Allah 700 kali. Ini perlu disadari, Pak, itu. Nah, inilah yang akan mendapatkan nikmat kelanjutan di akhirat yang 99% itu. Para bapak yang terhormat, dari ayat ini memperingatkan kepada kita, sebetulnya yang diperingatkan itu jin, Pak. Setan-setan golongan jin. Lalu manusia ada yang minta pertolongan kepada jin. Ya, di dalam surat Al-Jin ada keterangan, Pak, ada manusia yang minta pertolongan kepada jin. Padahal minta pertolongan itu di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini terakhir para bapak sekalian, bahwa tidak patut bagi seorang hamba untuk turut campur tangan dalam menentukan nasib seorang hamba di akhirat yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di akhirat tidak ada orang yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di sana tidak ada pertolongan. Karena yang berkehendak, yang berkuasa dan yang mengatur yaitu Malik Yaumiddin, di hari pembalasan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang dalam ayat tadi dikatakan dia adalah wali-wali mereka. Yang dikatakan tadi itu wahum Allah Subhanahu wa taala menjadi qala auliyauhum. Saat itu yang menjadi penolong cuma Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian, waktu Isya sudah memanggil kita. Mari kita akhiri kajian ini dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.